Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Sri Rahayu, mahasiswa PPG dalam jabatan dari LPTK Universitas Widya Dharma Klaten. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di unit kerja saya, SMP Negeri 1 Atap 1 Jonggol. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum melaksanakan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita baca doa dulu ya. Silakan Samsul dipimpin doanya. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Pun. Aku kenapa? Sakit. Baiklah, kita doakan mudah-mudahan minggu depan dalam pertemuan berikutnya Apur bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Hari ini kita akan membahas tentang materi norma dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Tujuannya adalah setelah menonton video pembelajaran, peserta didik dapat memahami jenis-jenis norma yang ada pada masyarakat Indonesia dan mampu mengidentifikasi sikap dari nilai dan pelanggaran norma-norma yang sering terjadi pada masyarakat. Paham ya? Untuk informasi selanjutnya, Ibu akan memberikan penilaian. Ada 3 penilaian yang akan Ibu berikan. Pertama, penilaian sikap. Kedua, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Lalu nanti kalian akan menggunakan media pembelajaran, video pembelajaran ya, berupa video pembelajaran, dan juga menggunakan alat peraga. Ini adalah alat peraganya, ya. Alat peraga yang kalian akan gunakan. Setelah itu, tapi tetap ya, kalian berdiskusi. Jadi model pembelajarannya PBL dengan diskusi. Paham ya? Paham. Baiklah, nanti lihat Ibu akan memperlihatkan video pembelajaran, kalian simak, kalian tonton, nanti pahami ya video pembelajarannya. Karena ini akan berhubungan dengan materi pembelajaran dan LKPD yang akan Ibu berikan pada kalian. Nih ya, ini adalah LKPD-nya. Setiap kelompok nanti akan Ibu berikan LKPD. Dan nanti bagaimana cara mengisinya, ini berhubungan dengan video pembelajaran yang kalian tadi saksikan. Oke? Paham ya? Untuk sekarang kalian perhatikan, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Ini berhubungan dengan materi norma ya, dari sikap pelanggaran norma yang sering terjadi pada masyarakat di Indonesia. Oke, nanti kalian pahami, kalian lihat ya. Sebagaimana telah dipelajari pada materi sebelumnya, norma merupakan kesepakatan dari berbagai pihak. Karena itu, ia harus kita terima dan patuhi, meskipun kita bukanlah orang yang terlibat langsung dalam proses pengambilan kesepakatan tersebut. Pertanyaannya,
Bagaimana jika ada seorang warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap hasil kesepakatan tentang norma, baik yang bersumber dari agama, hukum, kesusilaan, maupun sosial? Pelanggaran-pelanggaran tersebut misalnya melakukan tindakan korupsi, menyalahgunakan narkoba, melakukan tawuran, melakukan seks bebas, atau perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh norma. Tentu, segala perbuatan melanggar norma yang telah disepakati akan ada konsekuensi atau akibatnya, baik akibat hukum maupun akibat-akibat lainnya, seperti sanksi sosial. Contoh, ketika seorang warga masyarakat melanggar kesepakatan yang diatur oleh norma agama, dia akan mendapatkan konsekuensi atau akibat yang diatur oleh ajaran agama tersebut, baik dia akan menerimanya ketika masih hidup di dunia ataupun kelak setelah dia meninggal dunia. Contoh lain, ketika warga masyarakat melanggar kesepakatan yang telah digariskan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu norma kemasyarakatan, dia akan mendapatkan konsekuensi berupa sanksi sosial dari masyarakat tersebut. Apakah sanksinya berbentuk pengucilan atau bahkan pengusiran? Berikutnya, contoh yang lebih tegas ialah ketika ada seorang warga masyarakat yang melanggar kesepakatan sebagaimana diatur oleh norma hukum, dia akan mendapatkan konsekuensi berupa hukuman yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya, seseorang yang melakukan tindak pencurian, maka ia telah melanggar. Di dunia jadi bisa kayak kerjasama. Manusia pun juga sama. Dulu kita ngegengnya cuma sama beberapa puluh orang. Hukum sosial muncul dengan sendirinya dari masyarakat dan jadi faktor yang bikin kita bisa berhimpun dalam ribuan, bahkan jutaan, dan membangun peradaban. Oke, begitulah zaman. Tapi kalau sekarang, bisa kita hidup kembali tanpa hukum? Misalnya gimana kalau nggak ada yang namanya pemerintah? Fakta mengejutkannya, ada juga negara-negara yang sempat nggak punya pemerintah. Contohnya Belgia, Spanyol, dan Irlandia Utara yang jalan berbulan-bulan bahkan tahun tanpa ada pemerintah resminya. Dan yang lebih serem, ada Somalia yang penuh pertumpahan darah dari meletusnya perang saudara selama belasan tahun. Somalia nggak punya pemerintah aktif yang bisa melindungi rakyatnya. Jadi ya, ibarat paradoks, tanpa peraturan justru nggak ada kebebasan. Tapi saat peraturan yang ada malah nyakitin, ngerugiin, atau bahkan mendiskriminasi banyak orang, itu bisa jadi senjata berbahaya di tangan mereka yang haus kuasa. Kalau gitu, jika teknologi bisa membantu masyarakat di masa depan jadi adil dan tertib, mungkinkah nanti kita bisa hidup bebas dan aman tanpa adanya pihak yang berwenang? Dan seperti biasa, terima kasih. Pembelajaran yang memuat tentang pelanggaran yang berhubungan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat di Indonesia. Ya. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD berdasarkan kelompok. Nanti kalian isi. Di sini ada petunjuknya, ya. Ada petunjuk pengisiannya di lembar yang kedua. Kalian cermati. Lalu kalian identifikasi berdasarkan tentang video yang tadi dan alat peraga. Ibu bagikan dulu KPD-nya ya. Sebelum kalian isi KPD, Ibu akan jelaskan dulu. Di sini ada beberapa alat peraga. Ini ada 4 yang nanti akan Ibu bagikan sesuai dengan kocokan yang nanti kalian dapatkan, ya. Di dalam alat peraga ini ada contoh sikap dari penerapan norma-norma yang ada pada masyarakat dan contoh pelanggarannya. Seperti ini ya. Nanti kalian geser. Paham ya? Cara gunanya seperti ini. Ini ada nomornya. Ini seperti ini. Ini misal nama agama. Kalian tinggal geser. Gambar nomor 1 itu tentang apa? Nanti kalian ceritakan.
presentasi. Jadi tolong disiapkan juga. Nanti Ibu sambil melakukan penilaian ya sama kalian ya. Penilaian keterampilan dan bisa. Nanti Ibu sambil nanti setiap presentasi ada yang itu ya, ada yang bertanya, jadi tolong siapkan nanti pertanyaannya yang berhubungan dengan penjelasan dari materi yang dipresentasikan.
Sekian penjelasan dari laporan di kelompok kami. Bila ada pertanyaan, kami persilahkan. Silakan dari kelompok lain. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Apa sanksi bagi pelanggar norma hukum? Cucu ya? Cucu dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Hukum pidana, hukum perdata, sanksi sosial, pidana mati, dan denda. Cukup, cucu. Ada yang lain? Tidak ada. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu dong. Silakan dulu. Sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Nanti yang presentasi tolong berdiri ya. Membacanya jangan terlalu cepat ya. Membacanya jangan terlalu cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah dan teman-teman saya. Nah, saya Olivia. Saya Siti Rabia. Saya Hidayat. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang norma kesusilaan. Pengertian norma secara umum. Norma adalah aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat. Pengertian norma kesusilaan. Norma kesusilaan mengajarkan kita untuk berbuat baik sesuai dengan kata hati. Jenis norma kesusilaan. Sumber norma kesusilaan berasal dari hati nurani. Sanksi bagi pelanggaran norma kesusilaan adalah timbulnya rasa malu, kegelisahan, penyesalan, penilaian buruk dari orang lain di sekitar kita, serta pengucilan. Contoh sikap penerapan pada norma kesusilaan adalah bertutur kata yang baik dan bertindak jujur, berbuat baik sesama manusia dan makhluk hidup, menghormati orang yang lebih tua. Contoh pelanggaran norma kesusilaan adalah membuli orang lain atau sesama teman, tawuran, maupun mencuri. Contoh penerapan dan pelanggaran norma kesusilaan. Kegiatan 1 pelanggaran norma kesusilaan yaitu membuli teman atau orang lain karena mengetahui bahwa orang di lingkungan sekitar mengalami perilaku yang tidak menyenangkan. Ini pastinya membuat Anda sedih dan terkejut apabila jika keluarga atau orang terdekat yang menjadi pelaku atau korban perundungan. Kegiatan 2. Contoh pelanggaran norma kesusilaan. Tawuran dalam hidup seharusnya kita tidak boleh berkelahi. Bila ada konflik, lebih baik bicarakan baik-baik. Kegiatan 3. Contoh pelanggaran. Mencontek merupakan tindakan yang tidak jujur atau tidak adil untuk memperoleh kecantiman khususnya dalam suatu permainan atau ujian. Kegiatan 4. Contoh penerapan norma kesusilaan. Memberi dan berbagi adalah perilaku yang baik dan berbagi kepada sesama adalah hal penting karena tanpa berbagi kepada sesama adalah hal karena tanpa berbagi kita sebagai manusia kehilangan arah dan arti dari makhluk sosial itu sendiri. Berbagi juga akan hanya kepada sesama manusia saja, tetapi bisa kepada hewan-hewan di sekitar kita. Kegiatan 5. Contoh penerapan norma kesusilaan. Tolong menolong atau sikap saling membantu orang lain untuk meringankan bebannya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Hal itu berarti manusia saling membutuhkan satu sama lain. Sekian dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Sally dari kelompok berapa, Sel? 3. Apa yang terjadi bila kita melanggar norma kesusilaan? Timbulnya rasa malu, kegelisahan, penyesalan, penilaian buruk dari orang lain di sekitar kita, serta pengucilan. Cukup? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di sini ada pengertian norma. Norma secara umum berdasarkan KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu norma memiliki arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang di dalam masyarakat. Itu menurut Kamus Besar KBBI. Secara umumnya, norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungan dengan sesamanya atau dengan lingkungannya. Artinya, ada peraturan yang sesuai dengan ukuran yang sudah disepakati, yang harus dilakukan, dilaksanakan, dan dijaga oleh masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Ini ada jenis-jenis norma. Jenis-jenis norma ini ada 4. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama pengertiannya yaitu aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman hidup yang berasal dari Tuhan, yang disampaikan melalui utusannya, yang berisi perintah, larangan, anjuran, petunjuk hidup atau aturan dalam norma agama bersifat pasti dan tidak perlu dilakukan lagi karena berasal secara langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Artinya norma agama ini berhubungan dengan ajaran agama yang kalian anut. Kita orang Islam pasti punya norma agama. Karena apa? Karena kita mentaati aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Beriman dan bertakwa terhadap aturan dari agama yang kita anut. Ini contoh penerapan sikapnya. Ada sholat atau beribadah. Kalau menurut orang Islam ini adalah beribadahnya dengan cara sholat. Kalau orang Kristen beribadahnya, berdoanya di mana? Di gereja. Orang Konghucu berdoanya di mana? Di mana? Di kelenteng. Kelenteng bahasa lainnya apa? Tapekong ya. Tapekong. Terus ini ada kegiatan berdoa. Di dalam Islam, setiap berkegiatan pasti minimal harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai wujud rasa syukur kita dan wujud terhadap aturan yang kita anut. Ini yang kedua, ada jenis norma dari kesopanan. Norma kesopanan ini tidak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam interaksi sosial. Mereka menentukan bagaimana kita seharusnya berperilaku, berbicara, merespon dalam berbagai situasi. Norma kesopanan berfungsi sebagai panduan bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan memastikan bahwa interaksi sosial berjalan dengan lancar. Artinya, kalau norma kesopanan ini berhubungan dengan apa? Perilaku individu dalam masyarakat. Jadi kelakuan pribadi kalian, misal, contoh nih, ada norma kesopanan. Kalian kalau berangkat sekolah suka pamitan, cium tangan ke mama, ke bapak. Kalau pulang sekolah pasti cium tangan sama ibu, bapak, guru. Bahkan di dalam tempat umum pun kalian harus punya rasa norma kesopanan. Ini seperti ini, ya. Kita harus iba sama orang lain, harus punya rasa sopan santun. Dari bertingkah laku, berbicara, berperilaku, ya, kita harus punya norma kesopanan. Yang ketiga ada norma kesusilaan. Ini peraturan norma kesusilaan ini berkenaan dengan hati nurani. Artinya apa? Apa
kesusilaan. Terus ada lagi kalau melawan orang tua, ya itu juga termasuk kepada norma kesusilaan. Terus yang keempat, norma hukum adalah aturan prinsip yang mengatur perilaku masyarakat dalam suatu sistem hukum. Norma hukum menjadi landasan utama dalam mencapai harmoni keberadaban di tengah masyarakat. Dengan tujuan mencapai kedamaian hidup bersama, norma ini mengatur perilaku dan tatanan sosial bagi individu-individu. Artinya apa? Norma hukum ini termasuk pada norma yang mengikat, yang mempunyai prinsip mengatur tetap, ya. Ada sanksi yang memang ditetapkan. Ini tujuannya untuk apa? Untuk mencapai kedamaian hidup bersama dalam masyarakat. Ini contohnya nih seperti ini, kalian itu melaksanakan upacara bendera, itu termasuk kepada norma hukum yang berhubungan dengan apa? Peraturan sekolah. Atau di sekolah. Coba kalau kamu nggak upacara bendera, diomelin nggak? Disetrap nggak? Pasti ditegur. Terus yang kedua, ini contoh penerapan sikap dari norma hukum, mentaati peraturan lalu lintas. Kalau kalian melanggar norma hukum, misal ada tindak pidana yang kalian lakukan, itu akan menimbulkan sanksi jeratan hukuman. Contoh seperti pencurian, itu termasuk kepada pelanggaran norma hukum. Sanksinya apa? Berupa hukuman pidana. Selain hukuman pidana, kalian juga akan merasa terkucilkan di dalam kehidupan masyarakat. Oke ya, itu adalah rangkuman dari materi norma yang kita pelajari hari ini. Kalau minggu depan di pertemuan berikutnya kalian pelajari tentang hak dan kewajiban sebagai manusia dalam aturan norma. Paham ya? KPD-nya tolong kumpulkan. Kalian boleh rapi-rapi siap-siap untuk pulang. Sekarang kalian boleh baca doa dulu. Setelah baca doa, nanti kalian boleh langsung pulang. Silakan, Alif. Ya, dimulai. Wow.